Pengesahan rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty terus dikebut agar selesai sesuai target, yaitu sebelum akhir tahun 2015 ini. Nantinya potensi uang masuk dari pengampunan pajak ini diperkirakan mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat. Pengesahan rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty akan terus dikebut agar selesai pada akhir tahun 2015. RUU ini nampaknya dikebut demi menutup target pajak yang kurang sekitar 400 triliun rupiah dengan cara obral ampunan ke pengemplang pajak. Menurut anggota Komisi 11 DPR Muhammad Misbakun, baik Dewan Perwakilan Rakyat ataupun pemerintah telah menyepakati draft Undang-Undang Tax Amnesty. Bahkan parlemen optimis undang-undang ini akan rampung sebelum masa sidang selesai pada 18 Desember mendatang. Ada poin baru dalam draft RUU pengampunan pajak. Pertama, ada ketentuan khusus bagi wajib pajak yang ingin menikmati fasilitas pengampunan sebelum 1 Januari 2016. Mereka hanya akan membayar tebusan 1,5% dari nilai asetnya. Kedua, bagi mereka yang mengajukan tax amnesty Januari hingga Maret 2016 akan mendapat tarif tebusan sebesar 2%. Dan ketiga, pengemplang pajak yang direstui mendapatkan pengampunan serta telah membayar tebusan atas harta tak bergerak berupa tanah atau bangunan yang belum balik nama dibebaskan dari pengenaan PPh dan PPN dan PPNBM. Sementara itu, kebijakan pengampunan pajak yang digagas pemerintah juga telah dinanti oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia. Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sofyan Wanandi, sampai saat ini banyak pengusaha yang belum patuh membayar pajak. Sehingga daripada dikenai sanksi, banyak pengusaha yang lari ke luar negeri. Jadi saya percaya tax amnesty itu betul-betul ya kita tentu melupakan semua kesalahan yang lama-lama ya. Jangan uang itu nanti semua ditanyakan uang ini dari mana, uang korupsi, uang apa. Kalau itu nggak selesai-selesai kita punya negara ini ke depan. Kita lupakan yang lama, kita ke depan melihat. Selama mereka tidak ada masalah hukum, ya sudah dia bisa mendapatkan tax amnesty itu. Dan menurut saya itu bisa menggerakkan cepat sekali daripada ekonomi Indonesia karena uang-uang kita di luar negeri itu kan tidak kena bunga. Di sini dia bisa gerakkan dengan bunga yang lebih tinggi misalnya, ya kan? Dan juga jika langkah ini diterapkan, maka potensi dana yang masuk ke Indonesia akan besar. Bahkan Sofyan Wanandi memperkirakan setoran uang ke pajak bisa di atas 100 miliar dolar Amerika. Dengan potensi sebesar itu, Sofyan optimis dananya mampu menggerakkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.